menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Pencemaran akibat sampah plastik di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Ya, berikut adalah sejumlah data terkait sampah plastik yang ada di Indonesia. Menghasilkan sampah 175.000 ton setiap harinya. Itu artinya setiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah setiap hari. Nah, di tahun 2019 diperkirakan akan ada 69 juta ton sampah dan 14% diantaranya adalah sampah plastik. Buah hewan mungil si pengurai plastik yang mungkin menjadi solusi untuk masalah sampah plastik raksasa kita. Ayo kita cari tahu. Mealworm atau disebut juga ulat Hongkong yang biasanya dijadikan sebagai makanan burung. Siapa sangka ternyata dapat menguraikan sampah plastik styrofoam atau jenis plastik dari bahan polistirena. Sebuah penelitian pada 2015 yang dilakukan oleh Wei Minwu, peneliti dari Stanford University Amerika, yang bekerja sama dengan peneliti di Cina menggunakan ulat mealworm sebagai pengurai styrofoam. Nampaknya dapat menjadi solusi. Ulat mealworm merupakan bentuk larva kumbang Tenebrio molitor. Ia berkembang biak melalui siklus metamorfosis sempurna, dari telur, ulat, kepompong, dan kumbang. Ia pun dapat bertahan hidup dalam suhu 25–27 derajat Celcius. Dilakukan sejak 2015, masih banyak pihak yang belum mencoba menerapkan ulat mealworm sebagai bahan pengurai plastik. Satu ulat mealworm diperkirakan dapat memakan 2,9 mg polistirena dalam satu hari. Sehingga jika diakumulasikan dalam satu bulan, ulat tersebut dapat mengonsumsi 87 mg polistirena. Meski penelitian ini telah dilakukan pada tahun 2015, harapannya dampaknya dapat kita rasakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Feby Aulia Yuandira sebagai ketua dan rekan saya Sadina Hairunisa. Dan saya Salsa Fitra Bella. Dan kemudian dosen pendamping saya yaitu Ibu Vina Rizkawati, MSc. Nah, di sini kita akan presentasikan sebuah ide pemikiran kita mengenai biodegradasi limbah plastik menggunakan larva Tenebrio molitor melalui teknologi hijau berbasis IoT, Internet of Things. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah yang diangkat pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana efektivitas larva Tenebrio molitor dalam mendegradasi limbah plastik. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan teknologi hijau berbasis IoT atau Internet of Things dalam monitoring dan pengendalian proses biodegradasi limbah plastik oleh larva Tenebrio molitor. Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disebutkan tadi, maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektivitas kinerja larva Tenebrio molitor dalam mendegradasi limbah plastik. Yang kedua, untuk mengetahui proses penerapan teknologi hijau berbasis Internet of Things dalam monitoring dan pengendalian proses biodegradasi limbah plastik oleh larva Tenebrio molitor. Manfaat dari penelitian yang kita lakukan adalah inovasi yang kami tawarkan diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam mengurangi volume limbah plastik yang mencemari lingkungan. Dengan demikian, kami berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan, bebas dari ancaman kerusakan lingkungan akibat penumpukan limbah plastik. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang kita lakukan adalah penelitian eksperimen. Kemudian lokasi penelitiannya ada di laboratorium yang telah dirancang khusus dalam proses biodegradasi berbasis IoT atau Internet of Things. Untuk peralatannya sendiri ada DHT22, sensor MQ135, kamera Raspberry Pi, load cell HX711, amplifier, platform IoT berupa ThinkSpeak, wadah dan juga tutup jaring. Kemudian bahan yang diperlukan adalah larva Tenebrio molitor,
limbah plastik OOP, dan pakan dedak padi. Berikut adalah prosedur penelitian kami. Yang pertama, yaitu persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti wadah tutup jaring limbah plastik OOP, larva Tenebrio moliter, dan pakan dadak padi. Yang kedua, ada semua alat dan bahan yang akan digunakan disterilkan untuk menghindari kontaminasi oleh mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, ada sensor DHT22, MQ135, dan load cell dikalibrasi untuk memastikan keakuratan data. Yang keempat, ada Raspberry Pi mengumpulkan data dari beberapa sensor. Sensor-sensor yang dihubungkan ke Raspberry Pi sesuai dengan standar Platform ThinkSpeak untuk menerima data dari Raspberry Pi. Yang kelima, ada larva Tenebrio molitor dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi potongan limbah plastik OOP dan dedak padi. Yang keenam, pengamatan awal dilakukan untuk mencatat kondisi awal larva, berat substrat limbah plastik OOP dan dedak padi, suhu, gas, dan aktivitas larva Tenebrio molitor. Yang ketujuh, pengamatan dilakukan secara berkala untuk memantau perubahan pada larva, substrat, dan limbah plastik. Yang kedelapan, data dari sensor dikumpulkan, kemudian dikirim ke platform ThinkSpeak. Selanjutnya adalah analisis yang kami gunakan. Jadi pada data penelitian yang akan diolah menggunakan software SPSS IBM22 untuk memastikan keakuratan data. Semua data dari sensor ini dikumpulkan dan dianalisis melalui platform ThinkSpeak dalam penyimpanan dan visualisasi data yang efektif. Hasil observasi tersebut diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial pada SPSS. Berikut adalah referensi sumber penelitian yang kami gunakan pada proposal BIOM kali ini. Sekian pemaparan presentasi dari proposal yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.